Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Ranti Chandra. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia. Jadi, materi sejarah masuknya Islam di Indonesia ini adalah materi pembelajaran kelas 9 di SMP atau MTS. Nah, jadi masuknya Islam di Indonesia, kenapa bisa ya Islam dengan mudah masuk ke Indonesia? Kenapa Islam dengan mudahnya diterima oleh bangsa Indonesia? Untuk lebih tahu lebih jelasnya, yuk langsung saja dengari ceritanya. Jadi, kita langsung saja bercerita mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, teman-teman, jadi Islam itu ada di Indonesia pada abad ke-7 hingga 16 Masehi. Nah, Islam itu dibawa oleh para saudagar yang berasal dari India, Gujarat, Persia, dan juga Cina. Lalu, para saudagar tersebut membawa Islam, menyebarkan agama Islam dengan berbagai cara, dengan melalui jalur dari jalur perdagangan, pendidikan, lalu sosial budaya, dan lain sebagainya. Jadi, bagaimana sih kondisi Indonesia sebelum Islam masuk? Yuk, dengerin. Nah, jadi kondisi Indonesia sebelum Islam masuk di Indonesia adalah yang pertama itu ada kondisi sosial budaya. Nah, kondisi sosial budaya di Indonesia memiliki berbagai banyak suku, bangsa, dan bahasa, dan lain sebagainya, dan kebudayaan juga. Nah, lalu karena banyaknya suku bangsa tersebut, itulah yang membuat atau membentuk Indonesia ini menjadi negara yang beraneka ragam bangsa dan suku bahasa. Lalu bagaimana sih kondisi keagamaan dan kepercayaan pada saat itu? Nah, teman-teman, gini, pada saat itu kondisi keagamaan dan kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum Islam masuk, mereka menganut yang namanya agama Hindu dan Buddha, karena pada saat itu juga banyaknya kerajaan-kerajaan yang menganut agama Hindu dan Buddha. Maka dari itulah masyarakat di Indonesia pada saat itu mereka kebanyakan menganut agama Hindu dan Buddha. Lalu bagaimana sih perekonomiannya? Nah, gini teman-teman, kondisi perekonomian di Indonesia sebelum Islam masuk, yaitu mereka mata pencariannya pertama berdagang, berlayar, bercocok tanam, dan juga nelayan. Itulah mata pencarian mereka pada saat itu. Lalu, bagaimana sih kondisi sosial politik pada saat itu? Teman-teman tahu nggak? Nah, jadi gini teman-teman. Jadi kondisi sosial politik pada saat itu sebelum Islam masuk ke Indonesia itu masih pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan kan. Nah, jadi pada saat itu adanya kerajaan Sriwijaya. Pada saat itu kerajaan Sriwijaya mengalami kejayaan sangat pesat sekali, baik dari bidang sosial, politik, maupun ekonominya. Karena letaknya kerajaan Sriwijaya ini terletak di letak yang geografis, sehingga kerajaan Sriwijaya ini diberi nama dengan kerajaan maritim. Lalu kerajaan Sriwijaya ini merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional. Jadi para pedagang dari luar negeri pun sering berdatangan ke kerajaan Sriwijaya karena kerajaan Sriwijaya merupakan pusat perdagangan pada saat itu. Lalu lambat laun, kerajaan Sriwijaya memiliki tanda-tanda kemunduran, yang mana dikarenakan adanya serangan dari Singosari pada saat itu melalui ekspedisi Pamalayu. Lalu, Singosari berkuasa dan lambat laun muncullah yang namanya kerajaan Majapahit pada saat itu. Nah,
kerajaan Majapahit pada saat itu memiliki kekuasaan yang sangat besar dan sangat tinggi pada saat itu. Lalu lambat laun kerajaan Sriwijaya ini mulailah semakin melemah pada saat itu. Lalu kerajaan Majapahit ini dijadikan sebagai supremasi kekuasaan saat Sriwijaya runtuh. Pada saat pemerintahan Gajah Mada di Majapahit memperluas wilayahnya seluas-luasnya. Kemudian lambat laun muncullah konflik internal di kerajaan Majapahit pada tahun 1478 yang mengakibatkan Majapahit runtuh. Jadi teman-teman, begitu cerita dari kondisi sosial politik sebelum Islam masuk di Indonesia. Lalu selanjutnya itu ada kondisi suku bangsa. Jadi kondisi suku bangsa di Indonesia sebelum Islam masuk ini sama saja sih seperti kondisi sosial budaya. Nah, jadi kondisi suku bangsa di sini karena Indonesia sangat luas sekali teman-teman, dari Sabang sampai Merauke memiliki berbagai banyak ras, suku dan lain sebagainya. Itu yang mengakibatkan Indonesia sangat beraneka ragam suku bangsanya. Jadi, itulah berbagai macam kondisi di Indonesia sebelum Islam masuk di Indonesia. Lalu, kita akan bahas apa lagi ya teman-teman? Nah, udah penasaran? Oke. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas nih, bagaimana sih Islam masuk Indonesia? Melalui jalur apa saja kah Islam masuk Indonesia? Yuk, simak penjelasan ceritanya. Nah, jalur yang pertama, teman-teman, itu adalah jalur perdagangan. Nah, pada saat itu para pedagang dari Cina, Arab, Persia, Gujarat, dan lain sebagainya yang sudah memeluk agama Islam, mereka melakukan jalur perdagangan di Indonesia pada saat itu. Karena letaknya Indonesia yang sangat strategis dan dijadikan sebagai jalur perdagangan, sehingga para pemeluk Islam yang berasal dari Cina, Gujarat, Persia, dan lain sebagainya itu dengan mudah menyebarkan agama Islam di Indonesia. Lalu pada saat itu juga adapun yang namanya permukiman yang dibuat oleh para mubalik pada saat itu yang disebut dengan perkotaan Arab pada saat itu. Nah, atau perkampungan Arab pada saat itu. Lalu dengan itulah mulainya para mubalik tersebut saling berinteraksi dengan penduduk asli, yang mana dengan begitu akan semakin mudah para mubalik tersebut dalam menyebarkan agama Islam. Nah, lalu apalagi ya yang selanjutnya? Nah, lalu yang kedua ya teman-teman, itu ada namanya jalur perkawinan. Nah, para saudagar muslim pada saat itu memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada masyarakat pribumi. Itulah yang mengakibatkan para perempuan-perempuan pada saat itu, terutama perempuan-perempuan dari bangsawan dan lain sebagainya, mereka ingin sekali menikah dengan para saudagar muslim tersebut. Tetapi para saudagar muslim tersebut memiliki persyaratan pada saat itu ketika hendak menikah dengan para saudagar muslim tersebut. Bagi perempuan-perempuan tersebut harus masuk Islam terlebih dahulu. Dan juga sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat itu kan pemerintahannya kekerajaan kan. Jadi para bangsawan, raja-raja, dan lain sebagainya yang memiliki anak perempuan yang ingin menikah dengan saudagar muslim pada saat itu kan memiliki persyaratan harus masuk Islam terlebih dahulu. Maka dari itu ketika para bangsawan dan raja tersebut sudah memeluk agama Islam, sebagaimana kita tahu bahwa masyarakat atau pengikutnya pun akan mengikuti pemerintahan dan kerajaannya tersebut. Maka dari itu akan lebih mudah dalam penyebaran Islam di Indonesia pada saat itu. Nah, teman-teman, yang ketiga yaitu ada melalui jalur pendidikan. Nah, di sini jalur pendidikannya sangat sederhana sekali cara pembelajarannya. Metode yang digunakan itu metode halakoh, yang mana pada saat itu
si santri atau peserta didiknya itu menginap di suatu tempat yang mana dibimbing oleh para guru agama, ulama, dan kiai pada saat itu. Nah, teman-teman, selanjutnya yang keempat itu ada sosial budaya. Jadi pada saat itu para ulama atau wali songo mereka menayangkan berbagai macam wayang yang ditonton oleh masyarakat Indonesia pada saat itu, yang mana setiap mereka menayangkan wayang tersebut, para ulama atau wali songo tersebut mereka sambil menyebutkan syahadat pada saat itu. Dan juga sambil mereka menayangkan wayang tersebut, mereka sambil berceramah sambil menyebarkan agama Islam pada saat itu. Teman-teman, yang kelima yaitu ada tasawuf. Nah, pada tasawuf ini adalah yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada zaman dulu kan masyarakat Indonesia sangat erat sekali kaitannya dengan hal-hal yang gaib. Jadi para wali songo dan para ulama pada saat itu mereka mengkaitkan antara budaya rakyat Indonesia dikaitkan dengan ajaran Islam. Nah, dikaitkan dengan ajaran Islam. Jadi kebudayaannya dikaitkan dengan ajaran Islam dan juga tidak terlepas dari ajaran agama Islam tersebut. Nah, lalu teman-teman yang keenam yaitu ada politik. Nah, jadi politik ini sebagaimana di beberapa wilayah Indonesia, kebanyakan nih teman-teman, mereka itu masuk Islam setelah penguasa atau raja mereka udah memeluk Islam. Jadi mereka ini masyarakatnya ini mengikuti rajanya pada saat itu. Nah, dengan semakin banyaknya kerajaan-kerajaan yang masuk Islam, maka akan semakin mudah penyebaran Islam pada saat itu. Dan juga ada melakukan melakukan jalur politik pada saat itu, yang mana bagi kerajaan-kerajaan Islam pada saat itu mereka melakukan pertarungan yang mana dengan kerajaan yang bukan non-Islam. Jadi ketika kerajaan non-Islam tersebut kalah, maka kerajaan non-Islam tersebut harus masuk Islam. Nah, dengan seperti itu akan memudahkan sekali penyebaran Islam di Indonesia. Jadi itulah teman-teman beberapa jalur masuknya Islam di Indonesia, dari jalur perdagangan, pendidikan, perkawinan, lalu sosial budaya, tasawuf, hingga ke jalur politik. Nah, lalu selanjutnya kita akan bahas apa ya teman-teman? Yuk simak. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori-teori apa saja sih saat masuknya Islam di Indonesia. Yuk simak. Nah, yang pertama yaitu ada teori Mekah. Teori Mekah merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan atau penolakan terhadap teori Gujarat. Nah, teori Mekah mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah, yaitu abad ke-7 Masehi. Lalu, teman-teman, teori ini didasarkan pada beberapa hal berikut ini, yaitu yang pertama, pada abad ke-7 tahun 674 Masehi di pantai barat Sumatera terdapat perkampungan Arab dengan pertimbangan bahwa perdagangan Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Nah, yang kedua itu ada kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Dalam hal ini, pengaruh mazhab Syafi'i, teman-teman, sangat terbesar pada waktu itu adalah di Mesir dan Mekah. Nah, teman-teman, yang ketiga itu ada raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, di mana gelar ini merupakan gelar yang berasal dari Mesir, teman-teman. Nah, teman-teman, teori Mekah didukung oleh Hamka, Van Leur, dan T.
W. Arnold. Nah, teman-teman, adapun pendukung teori ini menyatakan bahwa pada abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi masuknya Islam ke Indonesia itu sebelum terjadinya, yaitu pada abad ke-7. Begitu pula yang berperan besar terhadap proses penyebaran Islam nih, teman-teman. Lalu penyebaran Islam yaitu adalah bangsa Arab nih, menurut pendukung teori ini, teman-teman. Nah, teman-teman, yang kedua itu ada teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk Indonesia pada abad ke-15 dengan dibawa oleh bangsa Persia, sekarang disebut menjadi negara Iran. Teori Persia didasarkan pada banyaknya kesamaan antara budaya Persia dengan masyarakat di Indonesia. Di antaranya yaitu, nah, teman-teman, yang pertama itu ada peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura, yaitu memperingati meninggalnya Husain bin Ali atau cucu Nabi Muhammad SAW yang sangat dihormati oleh kaum Syiah atau Islam Iran. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut disebut dengan upacara tabwik atau tabut, sedangkan di Pulau Jawa, masyarakatnya membuat bubur suro nih, teman-teman. Nah, yang kedua yaitu kesamaan ajaran tasawuf yang dianut Syekh Siti Jenar dengan seorang sufi dari Iran yaitu Al-Hadz. Nah, yang ketiga yaitu penggunaan istilah bahasa Persia dengan sistem pengejaan huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi berharokat. Nah, seperti itu, teman-teman, kalau dari teori Persia. Nah, teman-teman, yang ketiga itu ada teori Gujarat. Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Bangsa Gujarat dari India diyakini sebagai pihak yang membawa Islam ke Indonesia. Teori ini didasarkan pada hal-hal berikut, yaitu yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang kedua, hubungan dagang antar Indonesia dengan India sudah lama terjalin melalui jalur Indonesia, Cambai, Timur Tengah, dan Eropa. Lalu yang ketiga, adanya batu nisan Sultan Malik al-Soleh, yaitu Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai, yang bertulisan angka tahun 1297 bercorak khas Gujarat. Teori Gujarat ini didukung oleh Snok, Horgen, W.F. Stantenham, dan Bernard H.M. Velke. Para ahli sejarah pendukung teori ini lebih memusatkan perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam, yaitu adanya kerajaan Samudra Pasai ini, teman-teman. Hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venesia atau Italia yang pernah singgah di Perlak tahun 1292 yang menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak pendukung yang menganut agama Islam nih, teman-teman. Lalu, teman-teman, yang keempat itu ada teori Cina. Ahli sejarah yang mendukung teori ini adalah Prof. Slamet Muljana dan H.J. de Graaf. Teori Cina ini didasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina dalam sejumlah unsur kebudayaan Islam di Indonesia, teman-teman. Berdasarkan sumber klonik dari Klateng Sampokong di Semarang yang memperlihatkan pengaruh orang-orang Cina dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Pengaruh Cina dalam menyebarkan Islam di Indonesia biasa kita saksikan pada bukti-bukti arkeologis. Ada masjid-masjid kuno yang dibangun pada sekitar abad ke-15 nih, teman-teman. Nah, teman-teman, itulah beberapa teori masuknya Islam di Indonesia dari berbagai teori-teori Mekah, teori Persia, teori Gujarat, dan bahkan teori Cina nih, teman-teman. Mereka memiliki perbedaan pendapat dari berbagai pendukung teori tersebut nih, teman-teman. Lalu selanjutnya itu ada corak keislaman di Indonesia. Dalam perkembangan sejarah dakwah Islam, para mubalik menyampaikan ajaran Islam secara bijaksana nih, teman-teman, melalui bahasa budaya sebagaimana dilakukan oleh Wali Songo. Karena nih, teman-teman, kehebatan para wali Allah dalam mengemas pendekatan yang arif
bijaksana, ajaran Islam menjadi bagian dari tata nilai di masyarakat yang tidak dapat dipisahkan ya teman-teman. Yang pertama yaitu dari politik nih teman-teman. Seiring periodisasi perkembangan Islam di Indonesia, ajaran Islam ikut mewarnai corak politik Indonesia teman-teman. Hal ini dibuktikan dengan munculnya kerajaan Islam di Indonesia seperti kerajaan Samudra Pasai dan lain sebagainya teman-teman. Yang kedua, seni dan budaya teman-teman. Seni dan budaya tidak lepas dari pengaruh nilai-nilai ajaran Islam. Seni bukanlah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Dengan seni, kehidupan manusia lebih indah dan nyaman untuk dinikmatin. Banyak seni dan budaya Indonesia yang bernuansa Islam seperti hadroh, robana, qasidah, kaligrafi, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada pendidikan. Mereka pada mulanya mendirikan pesantren-pesantren teman-teman di sekitaran kota pelabuhan. Jadi kalau dari pendidikan ini lebih kepada pesantren-pesantren ya teman-teman. Lalu yang keempat ada perekonomian. Nah, perekonomian sebagai salah satu pilar tegaknya sebuah peradaban sedikit banyaknya mendapat corak keislaman teman-teman. Nah, contohnya saja adalah Haji Samanhudin, seorang pedagang batik dari Laweyan, Surakarta pada tanggal 16 Oktober 1905. Ia mendirikan organisasi Serikat Dagang Islam demi mengatasi situasi perekonomian rakyat pribumi dan terpuruk akibat monopoli bangsa asing, teman-teman. Nah, itulah beberapa corak kebudayaan Islam di Indonesia. Jadi, sekian dan terima kasih, teman-teman. Nah, teman-teman, itulah cerita dari masuknya Islam di Indonesia. Kenapa Islam bisa diterima dengan mudah? Bagaimana caranya Islam bisa masuk di Indonesia? Nah, seperti itulah tadi teman-teman cerita-ceritanya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sampai bertemu lagi. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.